Peningkatan jumlah penduduk akan memberikan dampak pada jumlah sampah yang dihasilkan, antara lain sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengandung. Jumlah dan jenis sampah sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang dipakai. Semakin meningkat perekonomian dalam rumah tangga, maka semakin bervariasi jumlah sampah yang dihasilkan. Pemerintah dan lembaga lainnya sebagai motivator dan fasilitator. Peran serta memperlihatkan contoh-contoh program yang sukses terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga menjadi masalah di Kota Tidore. Dampak sampah yang bertebaran di laut dan sampah di daratan. Timbulan produksi sampah Kota Tidore setiap hari untuk masyarakat kota sampai dengan 45 ton dan belum terhitung dengan sampah urban fringe. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore, sampah yang terangkut yang menggunakan armada dan petugas hanya 25 ton. Sisanya belum terangkut, sedangkan belum terhitung dengan sampah di laut. Dari data yang didapat belum diketahui berapa banyak sampah masuk ke laut. Hal ini belum teridentifikasi jumlahnya dikarenakan belum ada kajian atau riset pendukung. Jadi untuk pengerjaan ini sendiri berangkat dari beberapa kondisi sistem yang saya alami. Kebetulan saya sendiri di luar negeri terkait dengan sistem pengolahan sampah. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita bisa menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana kondisi pengangkutan sampah yang sebelumnya berada di Gor. Ya, terima kasih Pak Indra. Saya langsung saja bahwa sepengetahuan saya pengelolaan sampah di Kelurahan Bawapati sebelum tahun 2018 itu masyarakat Bawapati orang membuang sampah itu di tempat-tempat yang pokoknya di pantai maupun di tempat-tempat pembuangan sampah sesuai yang mereka mau. Kemudian pada tahun 2018 itu ada bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, berupa unit Kaisar, yang satu dari Delhar maupun satu dari di mana setelah Kaisar itu dia ada, maka pembuangan sampah di Kelurahan Bawapati itu sudah mulai tertib, yaitu masyarakat sudah buang sembarang, yaitu sudah diangkut oleh Kaisar dan dibuang di tempat penampungan seperti kontainer itu. Itu dari tahun 2018 itu masih dikelola oleh Ikatan Pemuda Pelajar Bawapati. Terus waktu itu sudah dibentuk bank sampah. Seiring berjalannya waktu kurang lebih 2 tahunan, armada itu dia rusak. Dan itu dia tidak jalan lagi, kurang lebih hampir 1,5 tahun. Saya dilantik pada tanggal 22 November 2021 menjadi lurah. Terus kemudian saya menyampaikan itu di semua pegawai yang ada di sini, terutama Ibu Sekretaris, bahwa bagaimana supaya kalau sampah itu dia jalan kembali, kita beralih untuk menangani kerusakan armadanya itu. Terus disetujui oleh Ibu Sekretaris dan semua pegawai yang ada di sini. Mulai dari situ pengelolaan sampah di Kelurahan Bawapati dikendalikan oleh kelurahan, karena alat armada dikasih ke sini untuk pengelolaan sampah itu ada dia punya
input ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dia punya retribusinya, yang mana yang sekarang ini tiap bulan itu harus dia store-nya 500.000. Jadi alhamdulillah itu dia jalan sampai pada tahun dari 2021 itu sampai tahun 2022 bulan pokoknya 4 atau 5 bulan lalu, itu baru kita Palura membuat SK untuk pengelola sampah di Palura. Mungkin itu untuk sementara dari saya kembali. Mungkin tadi yang dijelaskan tadi sesuai dengan Palura tadi, artinya ada juga organisasi terus sama mungkin nanti Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati selaku pengurus dari tim pengangkutan sampah Sobrohogam di Kelurahan Gorobati, Bapak Mansur Sarif. Jadi mungkin langsung saja Man. Jadi hari ini kami dari Universitas Nuku di Fakultas Teknik, jadi ada pengabdian terkait dengan pengelolaan sampah sama pengangkutan sampah terkait dengan alurnya. Jadi kemarin kami sudah ke Lurah, ke Kelurahan Gorobati, kemudian ada beberapa pengarahan dari Lurah itu sendiri terkait dengan pengangkutan sampah dari tim Sobrohogam. Kemudian dari Palura sendiri mengarahkan kami ke tim pengurus khususnya untuk bisa menanyakan kiranya mungkin ada kendala apa saja terkait dengan tim Sobrohogam khususnya. Mungkin Pak Man selaku sekretaris tim pengurus dari Sobrohogam bisa menceritakan sedikit terkait dengan awal terbentuknya tim ini, tim pengurus sampah khususnya di Kelurahan Gorobati itu sendiri. Baik. Ya, makasih. Awal itu sebenarnya terbentuknya untuk tim Sobrohogam ini kan sebelumnya itu dipegang oleh kelurahan, PPG. Kelurahan dibawa tanggung jawab ke PPG karena PPG sebenarnya sibuk terkendala dengan berbagai macam urusan, sehingga lurah mengambil keputusan ada bentuk penelitian untuk lebih eksis untuk menangani menyangkut dengan kebersihan sampah di Kelurahan Gorobati. Kebetulan kami ditunjuk selaku sekretaris. Ini malam sebelumnya arahan dari Palura itu harus dari ketuanya harus kongku bersama-sama membicarakan ini. Itu berhalangan hadir, juga berharap hadir. Saya mengatasnamakan pengurus untuk menjelaskan sedikit tentang tim Sobrohogam. Alur pembuangan sampah di kontainer itu berangkat dari ada dua sarana angkutan. Satu sarana angkutan dia tangani dari K1 ke K2, satu lagi sarana angkutan yang diberikan oleh BLH tangani untuk K3 ke K4. Cuma kendalanya kadang di antara sarana yang ada yang rusak, sehingga kalau misalnya sarana di lingkungan 3 dan 4 itu rusak, itu lingkungan 1, sarana lingkungan 1 dan 2 bisa menangani sarana yang ada di 3 dan 4. Itu juga sebaliknya, sehingga aktivitas pembuangan sampah tidak terhalang karena ada kerusakan baru sama dengan beberapa bulan lalu di lingkungan 1 dan 2 sarananya itu bermasalah karena rusak. Itu pengangkutan sampah ditangani oleh pengangkut sampah dari lingkungan 3 dan 4. Ya, kawan. Terus
terkait dengan jadwal sendiri, apakah dari tim Sogogam punya jadwal khusus untuk mengatur pengangkutan sampah tersebut? Sampah itu dia jadwal sebenarnya sudah disampaikan ke yang sarana yang orang kerjanya orang. Baik begitu juga lewat pengumuman di masjid. Itu pengumuman masjid bahwa sampah di rumah-rumah disiapkan saja 2 hari sekali dong angkut. 2 hari sekali. Jadi tanggal 1 itu dong angkut, besoknya masih belum, besok lagi belum angkut. Tanggal itu jadwal itu sudah disampaikan di lewat hari Jumat, pasca hari Jumat disampaikan, dan masyarakat itu sudah tahu. Sesungguhnya perangkat bawah yang melaksanakan itu juga harus siap sebenarnya. Tapi kalau kendala mungkin karena ada yang rusak, tapi harus jadwal itu harus diikuti. Kalau ada sampah menumpuk ada yang orang tidak tertib harus buang ke laut, buang ke pesisir pantai. Semuanya itu mau arahan dari DLH harus buang sampah di tempat di kontainer yang sudah disiapkan. Tapi kadang-kadang kesadaran masyarakat ini kan belum maksimal saja. Secara pelan-pelan orang mesti arahkan orang buang sampah di kontainer saja. Memang kalau jadwal pengangkutan kontainer itu di Gorabati, Kelurahan Gorabati dalam 1 minggu itu 2 kali, hari Jumat, hari Selasa dan hari Jumat. Selasa dan Jumat mungkin karena beban sampah yang masih sedikit sehingga orang jadwal itu disampaikan dari DLH. Dia masih jadwal masih minta sudah kali minta supaya telepon dalam 1 minggu harus 3 kali sementara kerama. Berarti kalau untuk jadwal pengangkutan di rumahnya itu setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Selama jadwal yang dikeluarkan sama tim Sogogam ini, apakah selama 2 hari itu bisa mengangkut secara keseluruhan? Mungkin saran dari masyarakat, mungkin dari masyarakat sendiri mungkin mintanya kalau bisa dalam seminggu itu 3 kali atau seperti apa? Iya. Kendalanya baik kesadaran yang tim pengangkut sampah ini dong merasakan bahwa ini belum, kalau misalnya itu dikerjakan secara profesional itu sumber pendapatan sih bagus, sumber pendapatan paling bagus. Cuma orang harus ajak orang secara pelan bahwa ini bagian dari kebersihan, ini bagian juga tuntutan hidup, ini adalah pekerjaan yang profesional. Cuma dong harus secara pelan-pelan orang mesti ajak orang, karena orang ini kan anak muda yang dong ke aktivitas yang masih sangat berpengaruh dengan itu harus dibina berulang. Ya baik Pak, mungkin terkait dengan retribusinya, misalnya dari masyarakat sendiri ketika sampahnya diangkut harus membayar berapa, apakah ada ketentuan yang dikeluarkan? Memang dasar orang pungut sampah itu karena mobil sampah pengangkut itu kan diserahkan dari Pemda lewat daerah, itu menjadi aset Pemda. Karena dia aset Pemda, berarti harus diada setoran. Jadi kalau setiap kali dorong angkut sampah itu minimal setiap kali angkut dalam 1 tas itu 2.000 biaya. Tapi kadang ada yang kasih lebih dari situ, karena dalam sekali angkut mungkin cuma 1 tas, 2 tas, ada yang kasih 5.000, ada lebih dari situ juga. Tapi itu orang terbicara setiap penting orang itu dalam 1 kali angkut per hari itu orang harus store ke bendahara di Sogogam ini, di tim Sogogam ini dalam 1 hari angkut dia harus store 30.000. Kenapa 30.000? Tidak hanya orang berpikir tentang PAD yang untuk Pemda, tetapi harus berpikir tentang PAD operasional dari sarana yang ada. Kalau karena terkendala dengan pembiayaan, orang juga harus beli bensin, terkendala juga kalau mau dia ada rusak. Kali ada rusak, orang
dari orang per orang, tidak lewat dari ini, tapi dong suruh bawa saya untuk perbaiki. Orang banyak kan tangani sendiri. Oh, berarti dari tim semua Iya. berarti uangnya Banyak sudah. Orang karena melihat yang penting itu aktivitas di lantas. Jadi ada berapa kali dia rusak, ada yang biasa sampai hampir 1 juta dari tim. Kalau untuk ini Pak, kerusakannya sendiri itu biasanya berapa bulan sekali tuh biasanya, atau ada perawatan khusus? Oh iya, DP. Kalau DP kerusakan yang berat itu baru tuh, yang hampir 1 juta itu karena sarana angkutan ini sebelumnya kan selama nih, Iya, selama termakan usia sehingga dia nilai ekonomis kan tetap berkurang, iya. sehingga begitu dia tidak terkendali waktu itu dong angkut mobil sampah itu, sarana angkutan sampah ini dong pakai sabarang, akhirnya pada terjadi kerusakan. Sekarang tuh sebenarnya kalau misalnya selain angkut sampah itu barang ringan saja, ya tapi harus store. Takut dengan itu jangan sampai dia rusak, biaya pasti akan kena orang. Jadi memang fungsinya lah angkut sampah, tapi kalau misalnya ada masyarakat yang panik, itu tak bisa semua, tidak boleh. Tapi itu meringankan orang tim yang angkut sampah ini, boleh angkut, tapi jangan yang berat-berat. Yang berat-berat, ringan-ringan saja supaya tidak mempengaruhi aktivitas pengambilan sampah. Udah rusak kan terjadi bagus. Kalau ada biaya personal. Kalau ini Pak, untuk terkait dengan misalnya kendaraan pengangkutan ini, apakah ada tempat khususnya, misalnya jadi ditaruh di katakanlah di ketua RW atau di mana, kemudian pada saat jadwal dari petugas yang datang ambil, kemudian setelah pemakaian dipulangkan kembali, biar nanti misalnya kejadian yang seperti tadi, kemudian pemakaian itu bisa dikontrol. Apakah itu ada seperti itu? Ada waktu rapat beberapa bulan lalu itu perkembangan rapat itu terjadi di lingkungan 34 dompet sarana itu setelah habis pengangkutan harus kembali ke dia punya tempat parkirnya. Lingkungan 4 itu karena terjadi kejadian lingkungan 1 yang parah kerusakannya, RW 4 yang bilang kayak itu. Setiap habis pengangkutan sampah mobil harus di tapi kalau untuk 1-2 itu hari memang rencana tahun di sini, tetapi belum disiapkan dia punya lahan parkir di situ. Harus lebih terkontrol sebenarnya supaya mudah menjaga dia punya kestabilan atau mudah rusak parah. Berarti Pak, terkait dengan permasalahannya sendiri, mungkin satu tadi jadwal yang sudah dikeluarkan, kemudian kendalanya dari petugasnya sendiri, yang mungkin masih ada rasa malunya atau apa itu yang kemungkinan itu gengsi atau sehingga jadwal yang sudah ditetapkan ini bisa saja meleset, ataupun ketika sudah ditetapkan dari petugas sendiri yang tidak melaksanakannya. Sebenarnya tadi yang Indra cerita lepas tadi menyangkut dengan sistem tender, sistem tawaran itu bagus supaya siapa yang lebih betul-betul ingin mau bekerja secara profesional dong melamar untuk jadi petugas pengangkutan sampah supaya bukan dong yang cari-cari dong betul bikin melamar, bikin perjanjian supaya ada DP posisi tawar dari orang atau kalau itu cari-cari pada orang dong nggak sih kalau orang bikin penawaran siapa yang tawar ayo tuh bikin perjanjian kerja supaya di-SK-kan gitu, harus ada perjanjian kerja supaya kerjanya profesional. Tuh tinggal kontrol saja karena masalahnya apa kalau di sini kan belum terikat ini orang masih belum terikat. Kemudian Paman, terkait dengan operasional sendiri, apakah bensin itu tanggungan dari misalnya dari tim Surlogam atau dari kelurahan, ataukah itu tanggungan dari petugasnya sendiri? Petugasnya sendiri, sehingga orang memberi kelonggaran ke orang
orang pakai estimasi. Kalau satu kali angkut sampah sebenarnya masih kecil sebenarnya. Satu kali angkut sampah, lalu misalnya dia dapat misalnya 60.000 berarti 30 dia store bisa 30.000. Masih kecil sebenarnya. Kalau misalnya 30.000 dong sekali orang punya pendapatan, belum minyak masih kecil, masih rendah. Jadi ada berbagai upaya yang harus bikin supaya orang ini penggaji bisa naik. Selain dengan berbagai cara yang saya tadi lepaskan itu, ada keterlibatan PNS yang orang penggaji tetap, orang kasih supaya orang ini penggaji itu kesenai sedikit. Tidak hanya dari hasil pendapatan, tapi ada juga dari dana rutin, ya, support per orang, supaya orang semangat itu ada. Kalau sekarang ini memang, kalau misalnya sekali pendapatan 60.000 misalnya, 30.000 store, berarti masih bisa 30.000. Itu masih sangat kecil kalau pendapatan, belum beli minyak. Minyak memang 1 liter sudah, tapi agak sedikit repot kalau misalnya. Tapi kalau saya tanya-tanya ke orang, belum pendapat di atas 60.000 sehari. Di atas 60.000. Berarti lo store 30 toh. Terus sekali angkut dia full itu dia bisa makan sudah 20.000 kan. Ada yang tuh angkat sampai 4 kali. Itu, tapi belum kecil. Gajinya bisa kecil. Baik Pak, mungkin terkait dengan mungkin ada keluhan dari masyarakat sendiri terkait dengan mungkin jadwal hutan sama lainnya, apakah ada keluhan yang masyarakat yang pernah disampaikan tim Sumbergam? Tetap orang tiap hari itu selalu nonton dengar itu kenapa sampah dong angkut ini, tuh bilang dia alur dan dia biayanya sangat kecil, jadi tuh ikuti masyarakat yang mau dulu. Orang belum bisa paksakan orang ini karena memang orang bergaji kalau tuh begitu bahwa dengan pemotongan store 30 sangat kecil. Tuh paksakan orang juga kasihan juga sebenarnya. Tapi begitulah memang harus ada semangat karena jadi sehingga diusahakan tak buat orang pengambilan sendiri. Mendapat produk aja jadi berbagai cara orang bikin supaya ada semangat orang. Memang kendala satu ini sampah di sini, tong belum urai dia sampah organik belum urai, sehingga dalam seminggu 2 kali jatuh angkut kontainer itu belum sampai di waktu sopol. Karena dia sopol, orang ambil langkah di supir yang angkut itu mau angkut sudah, nanti tong tambah uang 100 pun yang kalau tong sehari atau 2 hari terangkut darah. Itu jadi kota penumpukan terus terabodi di situ di bawah ulang tong hindari itu tong bayar supir 100.000 supaya jadwal sesungguhnya dalam 1 minggu itu dia 2 kali biar dia 3 kali terpakai hari karena tong minta di DLH dorang belum mengingatkan itu ambil apa itu ya tolong diangkut tim seorang yang tahu sendiri juga supaya jangan hindari kotor darah. Kalau 2 kali itu tidak cukup ya, jadi harus ditambah. Iya, terus pernah di informasi disampaikan di DLH, cuma di DLH juga terbatas dengan pembiayaan. Kendala ada berbagai macam kendala. Dorong di kontainer juga masih kurang, mobil pengangkutan sampah juga masih kurang. Tapi tahun ini katanya lewat dana alokasi harus siapkan dana untuk mobil pengangkutan sampah. Mungkin terkait dengan timbulan sampah kira-kira berapa dari tim berapa misalnya dari keseluruhan kelurahan Purwakarta apakah ada pernah timbulan sampah dari dalam untuk dihitung dalam 1 minggu dalam 1 hari atau 1 minggu apakah ada orang belum sampai di situ. Orang ini cuma kapasitas dalam 1 kontainer itu kalau untuk 1 minggu dalam 2 kali angkut dia termasuk. Dan pengurai sampah dari sampah mana yang bisa ke kontainer sampai mana yang tak perlu
supaya sampah di kontainer yang penampungan sementara kan dia pada cepat penuh. Ini daun-daun saya kan tahu semua di sini. Daun-daun, oh semua silakan. Satu hari itu penuh. Ya, itu harus semangat itu. Mulai gerakan itu. Mungkin itu saja. Oh iya, kalau memang ada masalah apa yang bisa berubah ekosistem bersama-sama. Kemudian terkait juga dengan usaha dari KPN juga. Iya. Dulu di tahun ini kami akan berusaha mengusulkan karena kemarin rapat dari Senat sendiri misalkan bahwa ada 2 kecamatan yang menjadi tujuan utama untuk siswa turun di Tidore Selatan sama di Tidore Utara. Tapi untuk masalahnya sendiri belum kami rangkum. Kebetulan malam ini saya juga sempat ngobrol dengan pemain sedikit mengenai pungutan sampah. Mungkin itu yang nanti kami akan coba usulkan. Oke, mantap Ya, baik. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sudah memberikan waktu sekitar setengah jam lebih. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Iwan Albert terkait dengan petugas kita Sobrogam ya DPR. Jadi di pengabdian ini kami di dosen, terus kemudian rencananya mau identifikasi. Kemarin kami juga mengajar Pak Pan, terus kemudian di Madura juga berbagi sama di Pak Edwin Sulawesi Utara. Nah, kira-kira untuk pengangkutan sampah itu dia punya jadwal itu seminggu itu berapa kali? 1 minggu 2 kali. Satu minggu 2 kali. Berarti ibaratnya orang taruh Senin berarti Jumat atau Senin ya Jumat gitu ya. Jadwal 1 minggu 2 kali itu apakah sudah ditetapkan ataukah memang 1 minggu terserah 2 kali itu orang Sudah ditetapkan dari ini. dari pengurus ya. Berarti pengurus tetapkan dia jadwal begitu baru dari petugas. Untuk pengangkutan itu Kalau biasa pada Jumat dalam bulan puasa ini kan aktivitas banyak, jadi kan ambil sore-sore. Sore Puasa saja. berarti armadanya ada 2 ya? Ada 2 jadi dia deh. Kedua sama gampang. Tidak apa. Berarti kalau yang menggodok berarti AC berarti di armada itu 2 orang yang petugas itu. Oh, sih. Maksudnya yang pengangkutan. Ya, kalau menggodok itu 2 orang. Oh, 2 orang. Kalau di Tidak apa 3 orang. atau 3 orang. Nah, mungkin orang masuk. Kira-kira selama ini ada kendala apa yang kira-kira mungkin bisa disampaikan loh? Kalau adalah untuk pikir mungkin masker sama sarung tangan. Oh, masker Masker sama sarung tangan. Selain itu kira-kira apa yang harus mungkin dikasih oleh mitra, mungkin sepatu ke sepatu safety karena jadi loh berarti sepatu dia pakaian juga. Terus mengenai apa namanya retribusi yang masyarakat kasih itu sekali angkut tuh orang kasih apa so tentukan atau belum Bukan cuma biasa tuh ngangkut. Kalau tergantung sampah tuh, kalau macam sampah 2-3 karung, dong ada yang kasih 10.000. oh ada yang berarti itu dari masyarakat sudah masyarakat yang Tapi sesuai dengan prosedur kan satu sampah kan 2.000. satu sampah 2.000 sama Alni dia punya jalurnya di 3 angkot. 3 angkot saja. Itu biasanya dia perute itu bagaimana? Apakah ini sudah ditentukan, sudah ditentukan atau yang penting jalan saja dulu cari sampah atau bagaimana? Jalan saja. Oh jalan biasa. Nanti lihat tuh kayak action terus. Oh jadi
dia rute dari mana, misalnya kayak orang tuh startnya dari 3 itu jalan mana sampai di terakhir dari 4 tuh itu tar di ini, misalnya tar ada dia punya rute gitu ya. Jadi itu berjalan sesuai jalan sesuai. nanti ada sampai kurang jalan. Berarti terus terkait dengan sampah ini yang ini ambil ini dia ini gitu ada misalnya pakai sistem jemput itu artinya motor armada di tengah jalan ya contoh kayak misalnya motor parkir di sini ada 3 rumah di belakang itu bagaimana orang Tidak bisa untuk dijangkau gitu. Itu untuk apa namanya ini kan petugas sebagai petugas apakah ada ibaratnya orang tuh pendapatan dari ini apakah dari mitra nih pengurus ataukah dari kelurahan ataukah dari retribusi yang didapat kasih tuh langsung uang itu kelola kasih sama jadi ya jadi petugasnya pasti ada pendapatan sedikit itu kira-kira per bulan tuh berapa atau per hari angkut tuh bisa untung bersihnya tuh berapa per hari bersih itu paling tinggi itu 300 ya itu bukan kasih di kelurahan 30 per hari ya sekarang dalam operasi berarti kalau 1 minggu 2 kali itu berarti 600 hitungannya itu kan kalau itu kan menanggung dari oli dari minyak berarti kalau bensin oli itu yang tanggung oli bensin jadi itu orang yang terbuka tadi bahan oli minyak kan terbuka lagi kan karena itu yang tanggung lihat kerusakan baru pengurus terus kalau hitung-hitungan bersih 1 bulan itu gimana bisa dapat berapa? Buka oli, buka personal untuk hitungan dasar lah kira-kira. Kadang tuh pendapatan setiap operasi ini dia tersampai 300 kadang dia turun, kadang dia naik, dia terstandar. Tapi kalau misalnya turun kasih rata-rata nih dalam artian 1 bulan ini rata-ratanya yang rata-rata bisa dinaikkan sedikit supaya bisa sesuai dengan hasil kerja dari petugas. Misalnya petugas kerja berat nih, tapi dia retribusi ini kecil. Nah itu artinya juga merasa berat untuk kerja. Kira-kira kasarannya itu per bulan tuh berapa supaya apakah itu cukup ataukah lebih lah 1 juta lebih ya ibarat sudah 100 berarti itu bagi dua oke jadi Iwan dengan Al sendiri apakah kalau bagi dua ibaratnya dapat 550 lah ya. Dengan kondisi itu apakah misalnya nih kalau itu tercukupi ataukah dari Iwan sama Al selaku petugas mungkin kalau bisa orang sebulan tuh misalnya dapatnya sedikit lah kira-kira misalnya berapa gitu ya masuk nanti dari kampus bisa handle itu siapa tahu perencanaannya nanti retribusinya mungkin dikasih tahu 2,5 atau 3 supaya bisa pendapatan ya kalau orang itu mungkin cukup kayak tompe sehari-hari ya terus misalnya apa tuh kalau kira-kira yang contohnya misalnya punya kerja kalau misalnya hitungannya per orang misalnya 1 minggu tong angkut 2 kali 1 bulan ibaratnya 4 minggu lah berarti ya kali sudah berapa kali diangkut terus kira-kira 1 bulan hanya 500 kira-kira dari petugas sendiri itu misalnya kisaran pendapatan yang harus kira-kira uang diterima tuh sesuai dengan apa yang dikerjakan itu kira-kira berapa
masyarakat sendiri dong minta sebelumnya itu baru angkat sampah belum ke sampah 1 karung belum kasih 5.000 ke. Oke. Kalau misalnya semuanya 5.000 itu kira-kira hitungannya akan dapat berapa tuh? Kan sampah ini juga berhasil masyarakat membuang itu. Oh iya. Setiap rumah dong buang Nggak semua. semua. Tapi kalau misalnya dia di angka 5.000 itu pasti pas lah ini artinya. Iya. Ketika mau dikumpul pas dia mau punya. Secara satu rumah mungkin bisa dapat ya kan sampah per karung. Oke. Misalnya kalau orang hitungan sasaran per bulan itu misalnya yang paling pasnya itu berapa kira-kira ya? Petugas bisa dapat dia bersihnya supaya nanti dari orang juga bisa hitung. Oh kira-kira kalau 4.000 tuh ternyata sudah cukup atau 3,5 atau 3.000. Nah, kira-kira berapa dari petugas misalnya per bulan berapa gitu ya kira-kira yang mau nih rasakan ini mau nih Ini sesuai itu kira-kira berapa dia pas lah. Target tuh 1 bulan pendapatan dalam semua itu 1,5 Itu ya itu dari petugas supaya bisa sesuai dengan yang tadi 1,5 di dalam 1 bulan. Intinya selama pengangkutan itu 1 bulan itu ibaratnya 3 juta lah karena harusnya jadi ini itu cover dulu dari kami dari peneliti atau mungkin nanti dengan dia punya biayanya itu mungkin ada dia punya penambahan mungkin 1 minggu mungkin 2 mungkin jadi 3 dengan 1 juta setengah. Berarti selama itu kendalanya kalau di perlengkapan mungkin sarung tangan sama itu sarung tangan itu berapa kali itu ganti misalnya 1 kali angkut sudah bisa semua dalam 1 minggu mungkin 2 kali ganti. 2 kali ganti. Berarti yang sekarang ini yang sangat intinya itu sarung tangan ya. Mas. Kalau dari operasional petugas dari mitra itu dorang kasih ya kasih sarung tangan mas. Belum kasih. Berarti oke itu saja. Terima kasih Iwan ya selaku petugas waktu saya sampai terima kasih itu saja. Assalamualaikum. Oke Pak.